Bahkan kata Nabi SAW, lesa sur'atu bil ghadab. Bukan keperkasaan diri daripada sombongnya orang itu. Ayo kita berantem, pukul-pukulan, tonjok-tonjokan, bukan itu. Tapi sur'a itu keperkasaan diri man malaka nafsu indal ghadab, yang bisa mengontrol emosinya. Dia aja bertengkar, dicuekin aja. Anggap antum tidak pernah dengar perkataannya dia. Semua perkataan yang tidak enak sampai ke kuping kita, anggap nggak pernah antum dengar. Ya, seperti pepatah mengatakan, anjing bergonggong kafilah berjalan. Ya, orang mau ghibah, orang mau fitnah, biarin aja. Biarin dia dengan alamnya, nggak usah layani. Teriak-teriak, kau pengecut, ya sudah, nggak apa-apa. Menurut dia, kan belum tentu, gitu kan? Kita nggak usah terpengaruh dengan perkataan. Makin orang aja kita emosi, jangan dilayani. Kecuali kita diserang, berbeda. Saya sudah pernah kasih solusi pekan yang lalu ya. Andai saja kita diserang oleh orang. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada perampok mau mengambil harta saya, dia sudah mau rampas, dia sudah serang saya. Kata Nabi SAW apa? Qatilhu, perangi orang itu. Sekarang kau lawan dia. Kalau kau lagi diserang, lawan. Kalau aku membunuhnya ya Rasulullah, kau tidak berdosa. Kalau aku dibunuh ya Rasulullah, kau mati syahid. Kalau diserang, kalau enggak, udah biarin aja. Kalau cuma kata-kata, biarin aja. Bahkan antum terima transfer pahala itu. Ya. Terima, bagus. Senyum-senyum saja. Oh, pahala hajinya. Nah, oh, pahala sholat. Enak. Apa cuma tuping kita sabar dikit, tidak apa-apa. Ya. Saya banyak dengar kadang-kadang ada orang cerita ini cerita tuh burukin judul-judul tidak baik di YouTube, saya senyum saja. Pahalanya enak sekali. Saya tinggal senyum saja. Ini udah banyak pahala yang disiapin buat saya ini. Bagus. Saya tetap aja ceramah, nggak usah peduli. Dia juga habis kata-katanya nanti kan. Ya usah. Dan antum harus tahu satu hal kaidah hidup. Biar kita jaga diri kita menjadi orang yang terbaik, tetap ada orang yang tidak suka. Nggak ada orang di muka bumi ini semuanya orang suka sama dia, nggak ada. Loh kok bisa Ustaz? Nabi-nabi aja begitu? Saya tanya, Rasulullah SAW semua orang suka di Madinah waktu itu? Enggak. Bahkan ada kelompok namanya munafik sangat benci. Nabi ngomong apa dibantah sama dia. Nabi bilang, ayo kita berperang Tabuk. Ini Muhammad ngapain ngajak-ngajak orang perang musim panas? Gitu loh. Ini Nabi digituin. Apalagi kalau cuma saya sama antum. Biasa itu orang bisa gitu. Tapi orang yang menyakiti orang beriman, orang-orang munafik memang. Memang seperti itu. Jadi kita sudah coba jaga, tetap aja. Sampai hari ini Abu Bakar sama Umar, hampir satu Iran orang Syiah caci maki Abu Bakar sama Umar. Satu Iran itu, hampir satu Iran. Berapa juta jiwa itu. Bahkan mereka anggap itu ibadah. Sekarang orang-orang Houthi di Yaman, orang-orang Syiah di Yaman, mereka bilang kita akan terus perangi Saudi. Dan mereka bilang bukan kita perangi Saudi. Ada di layar TV-nya mereka sekarang di Yaman itu orang-orang Syiah itu. Dan itu di live-kan. Dan itu dia bilang, kayak ulamanya dia. Kita akan terus memerangi Abu Bakar sama Umar. Sampai bendera Syiah menghancurkan mereka dan begitu. Abu Bakar sama Umar, orang sudah mati. Dan Abu Bakar sama Umar yang di kalangan sahabat saja nggak ada yang berani ngomong. Karena dianggap ini sahabat Rasulullah, mertua Rasulullah. Ini anak baru lahir kemarin, udah mulai ngomong begitu-begitu. Langsung pernah ditanya Aisyah radhiyallahu anha, wahai ummul mukminin, seorang tabi'in bertanya, bagaimana pendapat anda dengan orang cerita-cerita buruk tentang Abu Bakar sama Umar? Karena di zaman Ali bin Abi Thalib sudah mulai keluar kelompok Syiah tuh. Yang cerita Abu Bakar Umar begini, Abu Bakar Umar begini. Sudah meninggal mereka. Tentu kalau Umar hidup hilang semua lehernya nih. Udah dikisos, tapi subhanallah begitu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat kecuali Allah menginginkan tambahan pahala buat Abu Bakar sama Umar. Kadang-kadang ada pahala di situ. Ya? Tidak semua pahala untuk mendapatkan cuma dengan sholat, dengan ibadah, tapi dengan gangguan orang juga. Semua nabi-nabi begitu. Bahkan kata Nabi SAW, ketahuilah orang yang paling berat cobaannya para nabi-nabi. Nabi diutus sama Allah, malaikat Jibril turun, masa dia mengatakan pembohong, penyihir, pendusta, macam-macam cacian kepada Nabi SAW. Nabi sabar saja. Dilempari batu, macam-macam cobaannya. Lalu kata Nabi SAW, lalu datanglah orang-orang setelah nabi-nabi itu. Yaitu orang yang paling dekat imannya sama para nabi. Kalau antum sudah berada di jalan yang lurus, mulai banyak orang yang lemparin antum batu, maksudnya dengan kata-kata pun, dengan cacian, berarti antum sudah sampai pada level iman itu. Di mana cobaan itu sebenarnya untuk meninggikan derajat. Ya. Harus difahami poin ini. Jadi tidak usah kita membalas itu. Tidak usah kita membalas. Biar dia ajak berantem, biar aja. Saya sudah bilang, biarin dia berantem sama tembok. Biar dia caci maki tembok, pohon, tinggalin saja. Gak usah hiraukan. Nanti habis sendiri kata-kata. Dan Allah punya cara menghukum.